Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Selasa 30 Desember 2025, Pengadilan Negeri Surakarta akan kembali menggelar sidang lanjutan Citizen Lawsuit. Ini terkait dugaan keaslian ijazah Joko Widodo. Gugatan ini diajukan oleh dua alumni Universitas Gadjah Mada, Top Taufan dan Bangun Sutoto yang sejak awal menuntut agar negara melalui mekanisme pengadilan membuka ruang pembuktian yang adil dan terbuka atas dokumen pendidikan Presiden ke-7 Republik Indonesia itu. Jadi ini akan menjadi salah satu momen penting di akhir tahun ya. Sidang hari ini menjadi sangat penting bukan hanya karena perkara berlanjut, tetapi karena Jokowi sendiri kepada media menyatakan siap hadir dan siap menunjukkan ijazahnya. Itu bukan hanya ijazah sarjananya dari Fakultas Kehutanan UGM yang selama ini dipersoalkan keasliannya karena diduga palsu, tapi dia juga akan menunjukkan ijazahnya mulai dari SD, SMP sampai SMA ya. Ini lengkap mulai SD sampai hingga perguruan tinggi. Jika itu benar-benar terjadi, maka ini akan menjadi momen pertama Jokowi memperlihatkan ijazahnya secara langsung dalam forum hukum yang terbuka. Bukan sekedar klaim atau pernyataan sepihak yang sebenarnya bolak-balik kita menyatakan itu ya. Dia menyatakan bahwa hanya akan menunjukkan ijazah ininya kepada kalau diperintahkan oleh majelis hakim gitu ya. Tapi kan dalam beberapa momen dia tampak sekali sengaja menunjukkan itu kepada wartawan, juga kepada para pendukungnya di rumahnya di Sumber Solo ya. Jadi penting dicatat, janji seperti itu bukan pertama kali disampaikan oleh Joko Widodo. Sekali lagi urusan maaf memaafkan itu urusan pribadi, urusan hukum ya, urusan hukum. Tetapi memang kalau ada ruang untuk memaafkan, kenapa tidak juga kita lakukan. Tapi sekali lagi urusan maaf memaafkan itu urusan pribadi, urusan hukum ya urusan hukum. Ada rencana datang ke persidangan nggak? Ada rencana datang ke persidangan? Ya kalau diminta oleh yang mulia hakim, saya akan datang, terutama untuk menunjukkan ijazah asli dari SD, SMP, SMA sampai S1 akan saya tunjukkan semua. Kalau dari nama tiga orang itu apakah boleh disebutkan Apa? yang dikecualikan untuk dimaafkan itu tadi? Kira-kira siapa Pak? Meskipun Ya nanti. tebakan publik kan mesti sudah tahu Pak. Nanti. Dalam beberapa kesempatan sebelumnya kan Jokowi memang menyatakan itu akan menunjukkan ijazahnya apabila diminta oleh majelis hakim. Jadi kalau hari ini ternyata Pak Jokowi itu tidak hadir, nggak usah terlalu kaget. Itu kan sudah pakem baku ya. Nah, tapi kalau kemudian Pak Jokowi itu hadir dan benar-benar membawa ijazahnya, ini menurut saya yang paling menarik ini ya. Kenapa? Karena kita ingat ya, bahkan sudah diperintahkan oleh majelis hakim pun Jokowi itu tidak menepati ucapannya. Anda tentu masih ingat ketika Tipu UGM pada waktu itu mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Surakarta kan kemudian pada waktu itu persidangannya memasuki tahap mediasi. Dalam tahap mediasi itu diharapkan kan Jokowi itu menunjukkan ijazah yang dia sebut asli itu kepada para penggugat. Tapi Jokowi pada waktu itu memilih untuk tidak menunjukkan ijazahnya, bukan memilih ya, sebenarnya lebih tetap bersikukuh tidak menunjukkan ijazahnya, padahal ini kan perintah majelis hakim dengan konsekuensi ya kemudian mediasi itu deadlock. Nah, kalau mediasi deadlock berarti perkara itu berlanjut. Nah, yang benar akhirnya Jokowi memilih persidangan itu deadlock dengan alih-alih dia menunjukkan ijazah yang dia miliki dan kemudian sidang berlanjut. Tetapi Jokowi diuntungkan atau Jokowi masih dilindungi karena kemudian majelis hakim waktu itu memutuskan untuk menolak menangani perkara ini karena di luar kewenangan mereka, katanya seperti itu. Nah, waktu itu yang menguntungkan Jokowi itu majelis hakimnya dipimpin oleh Putu Gede Haryadi. Jadi perkaranya ya berhenti, tidak ada pembuktian, tidak ada pengujian ijazah, ya kemudian kontroversi terus berlanjut. Nah, kali ini persidangan di Pengadilan Negeri Surakarta itu konstelasinya berbeda. Dalam perkara citizen lawsuit yang sedang berjalan, Ketua Pengadilan Surakarta Ahmad Satibi itu turun langsung memimpin menjadi Ketua Majelis Hakim.
Ini yang dalam putusan selanya Majelis Hakim yang dipimpin oleh Ahmad Satibi menolak eksepsi kubu Jokowi. Artinya pengadilan menyatakan berwenang dan perkara harus dilanjutkan ke pokok perkaranya ya. Persidangan maksudnya, persidangan harus dilanjutkan ke pokok perkara. Putusan sela ini sangat penting karena menunjukkan perbedaan sikap pengadilan yang sama terhadap perkara yang substansinya serupa, hanya gugatannya saja berbeda. Perbedaan ini muncul setelah tim penggugat, ini Muhammad Taufik lagi yang menangani tipu UGM, ya Muhammad Taufik, sekarang juga Muhammad Taufik, Citizen Law Suite ini. Dia secara resmi meminta agar majelis hakim diganti. Karena kan sebelumnya PN Surakarta itu kembali menunjuk Putu Gede Haryadi sebagai ketua majelis hakim yang pada putusan sebelumnya menolak untuk melanjutkan perkara itu ya. Nah, tapi sekarang ini setelah diganti dengan Ahmad Satibi, dia seorang ketua pengadilan yang mengambil alih langsung, gugatannya Jokowi justru, atau eksepsinya Jokowi maksud saya yang justru ditolak. Karena itu gugatan atau sidang perkara terus berlanjut hari ini. Sebenarnya harusnya tanggal 23 kemarin, tapi ditunda oleh majelis hakim karena penggugat diminta untuk melengkapi alat-alat buktinya kemarin itu seperti itu. Nah, sekarang berlangsung hari ini setelah ditunda sepekan dan Jokowi menyatakan akan hadir. Nah, ketika majelis hakim memutuskan bahwa eksepsi dari Jokowi itu ditolak dalam putusan selanya ini bagi para penggugat ini dianggap kemenangan publik. Ya, alasannya ini sederhana namun serius. Selama bertahun-tahun proses hukum dinilai tidak pernah benar-benar membuka ruang pembuktian ijazah Jokowi. Seolah ada tembok tebal yang melindungi agar dokumen itu tidak pernah diuji secara forensik dan judicial secara terbuka ya. Kalau forensik kan sebenarnya sudah dilakukan oleh lab forensik Mabes Polri, tapi kan itu dipertanyakan soal validitasnya dan juga soal keberpihakannya gitu. Dengan ditolaknya eksepsi dan dilanjutkannya persidangan, maka konsekuensinya jelas. Jokowi atau setidaknya kuasa hukumnya harus siap menunjukkan ijazah di hadapan majelis hakim jika memang klaim kesediaan itu sungguh-sungguh. Ya, kalau dia betul-betul mau hadir, nggak sen kiri belok kanan gitu ya. Inilah sebabnya sidang hari ini sangat ditunggu-tunggu oleh publik. Kalimatnya Jokowi kan tadi penting kita catat dan kita ulangi. Kalau diminta oleh yang mulia hakim ya, maka kini bola sepenuhnya itu berada di tangan majelis hakim. Apakah Jokowi wajib hadir langsung atau cukup diwakili oleh kuasa hukumnya? Jika Jokowi benar-benar hadir dan menunjukkan ijazahnya dalam sidang terbuka untuk umum, maka ini akan menjadi peristiwa hukum dan politik yang sangat besar dan untuk pertama kalinya terjadi. Bukan hanya untuk menguji keaslian dokumen, tetapi juga untuk mengakhiri kontroversi yang telah berlangsung bertahun-tahun. Namun ada satu masalah yang sangat krusial ini soal kesanggupan Jokowi menunjukkan ijazahnya ini. Ini nanti kita kaitkan apakah karena Jokowi tahu bahwa nggak mungkin itu dilakukan, maka dia berani ngomong seperti itu. Karena ijazah Jokowi itu saat ini kan berada dalam penguasaan penyidik di Polda Metro Jaya. Dokumen itu disita dan digunakan sebagai barang bukti dalam gelar perkara khusus pada tanggal 15 Desember kemarin ya. Dalam gelar perkara yang itu yang dibagi dalam dua klaster karena kan ada dua klaster tersangkanya ya. Ya, yakni klaster TPUA ada pengacara Egy Sujana, Rizal Fadila, kemudian juga Kurniatri Royani, dan ada juga Damai Hari Lubis, dan juga ini kan di situ mereka dikenakan pasal-pasal pencemaran nama baik ya, fitnah dan sebagainya. Kemudian yang klaster kedua ini klaster Undang-Undang ITE, yakni trio RRT, Roy Suryo, Rismond, dan Dr. Tifa. Nah mereka itu pada waktu itu gelar perkaranya dilakukan secara terpisah ya itu. Mereka hanya diperbolehkan melihat ijazah Jokowi itu dari jarak tertentu saja. Walaupun ini sebenarnya cukup menjadi kejutan juga karena penyidik akhirnya menunjukkan ijazah Jokowi. Mereka ini baik tersangka maupun pengacaranya tidak diizinkan memegang, apalagi meraba-raba, itu tidak boleh dan tidak boleh mendokumentasikan karena semua telepon genggam dilarang dibawa masuk ke dalam ruangan, harus dititipkan di luar ruangan gitu. Tapi seperti bisa kita duga gelar perkara tersebut justru bukan mengakhiri persoalan tapi kontroversi justru makin membesar. Roy Suryo misalnya mengaku bahwa kami hanya diperlihatkan tidak boleh memegang, tidak boleh mendokumentasikan. Dari apa yang kami lihat itu justru semakin menguatkan keyakinan kami bahwa ijazah tersebut bermasalah.
banyak hal yang tidak bisa dijelaskan secara logis jika memang ijazah itu asli. Dan kembali Roy Suryo ini menggunakan jurus ampuhnya bahwa dia tetap yakin 99,9% ijazah Jokowi itu palsu. Roy Suryo menegaskan pembatasan akses terhadap barang bukti membuat proses tersebut menurutnya tidak memenuhi standar pembuktian ilmiah dan forensik. Karena pihak yang dipersoalkan tidak diberi kesempatan menguji secara langsung. Ya karena kan Roy Suryo yang jadi tersangka. Bagaimana dengan Rismon? Rismon menyatakan kami datang dengan harapan ada keterbukaan. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Kami hanya boleh melihat dari jauh, tidak boleh memegang, tidak boleh memeriksa detail. Dengan kondisi seperti itu, bagaimana publik bisa diyakinkan bahwa itu proses yang transparan? Rismon menyebut sejak awal dia tidak menolak bila ijazah Jokowi dinyatakan asli, asal diuji secara terbuka dan objektif, bukan hanya ditunjukkan secara sepihak. Apalagi dari penglihatannya dari penglihatannya yang berjarak dari ijazah itu, dia kembali melihat kejanggalan-kejanggalan karena kok ijazah Jokowi yang sudah berumur 40 tahun masih terlihat baru. Ya kertasnya masih belum terkesan, kertas yang lama kan berubah warnanya ya. Kalau ini masih terang semuanya, beda dengan ijazah Rismon yang dimiliki yang justru kan usianya lebih muda dibandingkan ijazah yang dimiliki oleh Jokowi. Nah, jadi meyakinkan ya ijazah Jokowi itu palsu. Kalau Rismon ini waktu itu menggunakan apa istilahnya 11 triliun itu palsu. Tetapi gelar perkara ini juga menimbulkan kontroversi baru karena seorang pengacara yang ditunjuk oleh Egy Sujana yang bernama Elida Neti itu dia mengaku dia memegang ijazah Jokowi. Saya merinding melihat ijazah Pak Jokowi. Itu ijazah asli, saya bahkan sempat memegang dan menekan-nekan ijazah tersebut. Jadi buat saya pribadi tidak ada keraguan lagi. Pernyataan Elida Neti itu dalam sebuah podcast ya. Pernyataan ini kemudian menuai kontroversi karena bertentangan dengan tata tertib gelar perkara, di mana seluruh peserta dilarang menyentuh barang bukti. Dan ini salah satu pengacara di situ yang hadir, yakni Jack Aspi Piliang, dia membantah pernyataan dari Neti. Itu mana mungkin katanya dia bisa memastikan, bisa memegang-megang, apalagi menekan-nekan ijazah itu karena terasa embosnya dan sebagainya ya, karena semua peserta itu hanya diperbolehkan melihat dari jarak tertentu. Nah, baliklah kita sekarang ke peristiwa hari ini. Soal ijazah Jokowi itu dihadirkan atau tidak, nanti ditunjukkan tidak. Kuasa hukum Jokowi, YB Irfan, sebelumnya menyatakan akan meminjam atau ngebon istilahnya ijazah tersebut dari Polda Metro Jaya untuk kepentingan persidangan. Karena kan sekali lagi ijazah Jokowi itu disita dan dalam penguasaan dari penyidik Polda Metro Jaya. Namun hingga menjelang sidang hari ini belum ada konfirmasi resmi baik dari penyidik Polda Metro Jaya maupun tim kuasa hukum apakah peminjaman ini benar-benar dilakukan. Karena itu sidang hari ini menjadi penentu ya, karena Jokowi nanti bisa aja ngeles ya, kami nggak diizinkan oleh Polda Metro Jaya. Itu selesai juga ya kalau itu terjadi. Tapi pertanyaannya apakah betul-betul Jokowi atau tim kuasa hukumnya sudah mengajukan peminjaman kepada penyidik Polda Metro Jaya, dan kalau kemudian ditolak apa alasannya, itu kan mesti clear juga sebenarnya ya. Tapi oke, kembali ke persidangan itu. Ini dengan asumsi Jokowi betul menyatakan akan hadir dan menunjukkan ijazahnya atau setidaknya lewat pengacaranya. Ini tahap pertama yang paling ditunggu publik adalah apakah Jokowi konsisten dengan ucapannya sendiri. Hadir dan menunjukkan ijazahnya di depan majelis hakim atau kembali memilih jalur aman diwakili pengacara dengan dalih prosedural. Nah, yang kedua, ini yang lebih besar adalah harapan agar pengadilan benar-benar bisa mengakhiri kontroversi ijazah Jokowi yang berlarut sekian tahun dan telah menelan banyak korban loh. Kita bisa mencatat nama-nama Bambang Tri dan Sugi Nur Raharja atau Gus Nur yang lebih dulu merasakan dampaknya. Mereka kan sudah menjalani merasakan dinginnya sel di balik terali besi karena mempersoalkan ijazahnya Jokowi. Mereka ini juga divonis loh di Pengadilan Negeri Surakarta. Dan kemudian sekarang ada 8 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka di Polda Metro Jaya, terbagi dalam 2 klaster dengan tuduhan mulai dari penyebaran informasi bohong hingga dugaan pencemaran nama baik. Kontroversi ijazah Jokowi ini telah berubah dari soal dokumen pendidikan menjadi ujian serius bagi penegakan hukum, transparansi kekuasaan, dan kesetaraan di hadapan hukum. Jadi perkara ijazah Jokowi ini bukan lagi sekedar soal selembar kertas kelulusan, ini soal kesetaraan di hadapan hukum yang harus berlaku itu bahkan juga terhadap seorang yang pernah menjadi presiden, seseorang yang pernah jadi presiden. Selama bertahun-tahun publik menyaksikan bagaimana satu ijazah yang seharusnya sederhana ditunjukkan ijazah diuji
selesai. Sekarang justru berlarut-larut memakan korban, memunculkan tersangka dan memecah kepercayaan ini. Hari ini pengadilan punya kesempatan untuk mengakhiri itu semuanya. Jika Jokowi benar-benar hadir dan menunjukkan ijazahnya di ruang sidang terbuka, maka kontroversi ini bisa ditutup secara bermartabat. Negara menang karena tetap menunjukkan bahwa dia menjaga supremasi hukum, publik juga mendapatkan kepastian. Dan kalau Jokowi misalnya nanti dinyatakan ijazahnya asli, dia juga akan menang kan begitu. Tapi kalau sebaliknya tentu ada konsekuensi hukum lanjutan. Tetapi jika yang terjadi adalah penghindaran, ada alasan prosedural, misalnya karena tidak diizinkan oleh penyidik Polda, ada janji bersyarat, maka satu kesan yang akan makin kuat bahwa hukum di negeri ini masih bisa dibengkokkan oleh kekuasaan, bahkan oleh orang yang pernah berkuasa dan konon kabarnya sekarang masih sangat berkuasa, yakni Jokowi. Sidang hari ini bukan ujian bagi para penggugat sesungguhnya ya. Ini ujian bagi pengadilan, ujian bagi keberanian negara, dan ujian bagi kejujuran seorang mantan presiden. Saya Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.